bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Ku terjaga, aku kan tadi sadar. Sempatkan bermain dan bawakan cindera mata. 1 sampai 5 tahun cepat tak terasa. Segala aku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, Jadi panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara kita tertawakan berbagai hal yang lucu dan lara. Selepas-lepasnya saat dewasa kau kan mengerti. Oke. Gitu. Ya, selamat lagi. Ya, kembali lagi. Selamat hari ini kawanku semua, kembali lagi di Catatan Palsu. Pada malam hari ini saya bersama partner berpikir, partner hidup, partner spiritual, partner sosial, partner organisatoris. Ente ulah bangga dikit-kitikeun ku urang. Siap. Iya. Siap. Iya. Oh. Nah, ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga gak tahu. Ente apa tuh, Pak? yang asli di mana belum lahir. Oh, belum lahir. Belum lahir. Nah, itu ya. Ya, pada malam hari ini, meskipun banyak hal ya yang menjadi dinamika kehidupan ya. Betul. Yang membuat pada akhirnya ada namanya nardak. Apa itu nardak, kawan-kawan? Narasumber dadakan. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin tahu kenapa saya ada di sini, bukan saya sebenarnya di sini. Ada lagi sebenarnya. Ada lah ya. Ada lah. Nggak apa-apa. Tapi Itu namanya- sudah biasa terjadi ya, Wak? Betul sekali. Jadi ketika ada Uwa di sini, berarti artinya narasumbernya nggak jadi. Betul. Ya gitu, Pak. Silahkan deskripsikan diri Anda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian Satria. Biasa dipanggil bisa Abakoy, bisa Andrian, bisa Aryan, bisa Ua. Nah, Aryan, susah ente. Ada yang nyebut Aryan. Oh, siap. AA, siap AA. Siapa? Ya, saya di sini sebagai mahasiswa alam semesta. Karena tentunya ada seorang guru mengucapkan pada saya, belajar itu tidak akan berhenti sampai kita mati. Betul sekali. itu. Udah. Udah, ikut aja. Nah, kenapa ente sekarang duduk di sini? Kenapa? Yang pertama, karena kehidupan itu sangat dinamis ya. Entah politik, entah hidup, entah mati pun sangat dinamis. Sehingga podcast pun harus dinamis. Dinamis ya? Betul. Betul. Nah, melihat bagaimana keresahan pribadi mungkin ya, Uwa pun merasakan dinamika kehidupan ataupun ya dalam ruang lingkup sosial ataupun ruang lingkup pendidikan dan lain-lain. Ketika Uwa berkehidupan dan melihat fenomena hari ini di masyarakat ataupun secara pribadi, apa sih sebenarnya keresahan yang terfokuskan dari Uwa sendiri? Saya tuh untuk saat detik ini saya sangat resah terkait. Oh, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu ya, barangkali kalimat saya terlalu vulgar dan barangkali menyakiti hati ya, namanya juga manusia ya, bukan nabi boy gitu kan. Nah, gitu. Aja. Pengen kepret. Oh, kepret. Kalau nggak Fred, nggak ada yang berani kayaknya. Betul. Nah, untuk kesan saya pribadi tidak akan jauh dari pendidikan. Tidak akan jauh dari pendidikan, tidak akan jauh dari pola pikir masyarakat itu sendiri yang terlalu banyak menuntut, tapi kalau dikasih arahan nggak mau nurut, Waduh, ya begitu. masyarakat mana itu? Adalah Konoha. Konoha. Gitulah. Dan agama sih. Aduh, the one and only, mungkin pertama kalinya
ada yang menyinggung tentang agama ini kayaknya bakal menjadi konten yang menarik perhatian ini. Semoga enggak dolar kuning ya. Iya. Semoga tidak dolar kuning. Iya, sama gitu. Ya sudah. Tadi bicara tentang pendidikan. Keresahan di mana sebenarnya masyarakat ini terlalu banyak menuntut. Kenapa Awa sendiri berkata bahwasanya sekarang masyarakat itu terlalu banyak menuntut gitu? Ente juga kan banyak menuntut sebenarnya. Begini. Kalau untuk teman-teman atau saya bilangnya teman-teman aja ya, biar kayak akrab. Kawan-kawan. Kawan-kawan ya, Iya, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Kanda-kanda. Kanda-kanda, Ayunda, Dinda semuanya. Marsina. Iya. Bung. Untuk teman-teman yang menuntut, saya tidak melarang kalian untuk menuntut, untuk menagih janji tentunya. Akan tetapi saya sangat menyayangkan ketika di lapangan melihat teman-teman yang penuntut ini, ketika sudah dikasih jalan, kasih opsi, tetap menolak. Entah karena opsinya terlalu ribet, atau mungkin ketidaksukaan pada tokohnya, sehingga hal baik yang menurut saya, karena kan ada argumentasi bahwasanya kalau seseorang menjalankan tugasnya dengan baik tidak usah dipuji. Iya. Tapi tahu nggak sih, manusia tuh butuh validasi, butuh oh kamu hebat, Manusia boy gitu. manusia boy gitu. Kan nggak gitu. Kayak gitu. Kan digaji dia untuk Iya. bekerja dengan baik. Betul. Namanya perlakuan benar itu butuh pujian gitu ya. Oh berarti ketika ente berbuat baik itu harus dipuji. Oh wah bagus, wah bagus. Kayaknya apresiasi tidak merugikan sih, Tidak merugikan. tidak merugikan. Jadi tidak ada salahnya untuk apresiasi. Tidak ada salahnya. Tapi kalau apresiasi berlebihan gimana? Nah itu, udah ada konteks berlebihan, tentu tidak baik. Kalau berbuat baik secara berlebihan gimana? Berbuat secara berlebihan berarti ada yang dikorbankan. Konteks berbuat baik secara berlebihan berarti ada yang dikorbankan, entah dirinya sendiri kah? Ya memang sih tolak ukurnya beda-beda ya setiap Beda-beda. orang ya. Tadi bicara tentang apa tadi teh? Terlalu banyak menuntut sehingga terlalu berlebihan dan lain-lain. Kalau dalam konteks pendidikan sebenarnya apa sih pendidikan? Kenapa tadi bicara tentang pendidikan? Tiba-tiba ini anak akuntansi bahas pendidikan. Oke, pertama seperti ini. Kebetulan saya tidak asli dari kota. Saya juga dari suatu jangan kampung lah ya. Orang apa yang ngebahas naon? Apa-apa. Budaya deh. Oke, itu seru. Podcast apa ini? Oke. Itu seru kayaknya, seru. Tapi kita disclaimer dulu ya, ini hanya obrolan. Tapi ini kita berdasarkan opini pribadi ya, maksudnya Iya. tidak mewakili teman-teman yang lain. Tidak bicara benar salah gitu Betul. ya. Karena yang salah adalah Subjektif. subjektif. Betul sekali. Ya kita tadi berasal dari kampung. Kampung yang tadi ente nyebut desa Ya. kampung. Kebetulan saya dari kampung juga aslinya, ya walaupun saya lahir di kota, cuman saya lebih dekat dengan pedesaan dan kampung itu sendiri. Mungkin teman-teman juga mengetahui bahwasanya seringkali ketika pilkada, ketika pilpres yang urutan pertama itu yang selalu dijunjung tinggi itu adalah lapangan pekerjaan. Why? Setelah itu baru pendidikan. Itu ada alasannya nggak sih kenapa? Nah, alasannya kenapa? Ini pribadi saya loh. Saya sempat bertanya pada teman-teman warga sekitar, bahwasanya ketika pilkada, ketika pilpres tuh, saya memilih gimana biar nanti ketika anak saya sudah lulus sekolah, anak saya bisa kerja di pabrik, template tuh, pabrik gitu. Ya. Nah, sedangkan menurut saya pabrik tuh tidak selamanya bisa jadi opsi buat menghidupi keluarga menurut saya pribadi. Ya gimana lagi kalau nggak punya tanah tuh? Nah, kenapa kita nggak coba buat mengganti skala prioritas itu ya? Yang awalnya menuntut buat membuka lapangan pekerjaan, dibalik ke pendidikan terlebih dahulu gitu. Kenapa harus pendidikan dulu? Karena saya pernah mengutip suatu cuitan, pendidikan itu tidak menjamin kamu menjadi orang kaya, tidak akan menjamin kamu menjadi orang sukses. Cuma dengannya pendidikan yang lebih tinggi akan membuka peluang. Kamu lebih sukses, lebih kaya itu bisa membuka peluang loh ya. Jadi bisa diambil, kamu bisa jadi lebih miskin lagi, bisa lebih kaya lagi Tapi sebenarnya. apakah pendidikan itu hanya untuk kerja saja? No, Tapi jadi ada dua aspek. Pertama yang saya lihat adalah ada pendidikan untuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Saya tidak menyalahkan hal itu. Karena itu kan pasti tuntutan hidup masing-masing. Ada juga untuk pencerdasan masyarakat sekitar. Nah, sehingga kenapa pendidikan di urutan pertama, ketika pendidikan merata masuk ke desa-desa,
tentunya paham bahwasannya lulus sekolah, menikah dan kerja di pabrik itu gugur gini kan, bisa berkembang. Karena saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar sejauh ini ada masyarakat entah dari pedesaan saya, kampung saya pribadi yang kepikiran mau jadi auditor, yang kepikiran mau jadi content creator, bukan yang joget satbor ya, bukan yang itu ya. Tidak yang kepikiran gitu. Semuanya template pekerja buruh. Berarti ada yang salah di situ. Salahnya apa? Salahnya menurut ente apa? Salahnya yang saya lihat paradigma orang tua. Itu yang pertama. Karena saya melihat bahwasanya anak tuh dijadikan ladang investasi ketika masa tua. Jadi ketika harapannya, ketika saya menyekolahkan anak saya sampai SMA, harapannya beliau tuh bisa menanggung beban yang harusnya ditanggung oleh orang tua. Makanya muncul tuh generasi sandwich, baru tuh muncul tuh. Sedangkan emang anak tuh harus berbakti pada orang tua. Cuman kan konteks bakti ini yang kadang disalahgunakan. Terlalu lebar gitu. Iya, yang harusnya jatahnya diambil alih oleh orang tua malah oleh anak itu sendiri. Kan ada tuh generasi sandwich kayak, kamu kerja mau ngasih uang sama orang tua, kamu durhaka. Sedangkan teman-teman nggak tahu kan ada konteks orang tua yang durhaka. Ya begitulah. Ya, jadi sebenarnya orang tua tuh kan berbakti juga kepada anak. Betul. Ya. Dan kita pun ya harus saling gitu ya. Tapi kan sebenarnya orang tua tuh selalu berbakti kepada anak gitu. Tapi nggak dibilangin gitu. Maksudnya nggak bilang-bilang ya dengan dia ngasih makan tiap hari, dengan dia nyekolahin itu salah satu faktor. Itu udah job desk malah. Job desk. Job desk. Oke. Oh berarti ketika ibu melahirkan job desk keluar gitu, gimana ya? Yang udah tugasnya kan kayak gitu. Iya, kita juga tugasnya enggak? Tugasnya kita berbakti. Nah, aku orang mengambil suatu kutipan yang sangat apa ya? Cukup bisa menyindir banyak hati lah ya. Jadi orang tua itu, kenapa orang tua harus berbakti kepada anaknya? Karena anak itu tidak diberi pilihan dia lahir di rahim siapa, dalam kondisi keluarga seperti apa, dalam kondisi budaya seperti apa, dalam negara apa, bahasa apa, agama apa dan lain-lain. Sedangkan anak orang tua itu mengetahui ketika dia ingin melahirkan seorang anak, dia itu tahu kondisi keuangannya seperti apa, kondisi keluarganya seperti apa, kondisi keagamaannya seperti apa, kondisi ya finansial ataupun kondisi masyarakat ketika dia melahirkan seorang anak itu seperti apa. Jadi ya sebenarnya anak itu nggak ada kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Tapi kan kita diperbandingin dengan narasi-narasi agama. Dengan kalau ya memang benar sih, maksudnya ketika orang tua melahirkan itu terutama ibu kan mempertaruhkan nyawa. Tapi mungkin saya akan menilai kayak gini. Tentunya itu kan balik ke tanggung jawab ya. Nah, mungkin bentuk tanggung jawab seorang anak ketika sudah dilahirkan dan orang tuanya mengupayakan agar dia hidup, bentuk terima kasihnya lah. Kita memberikan apa yang kita bisa kasih. Bonus ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, berbakti pada orang tua itu penting, tapi bentuknya itu relatif. Ada yang bentuk uang, ada yang bentuk, kadang orang tua tuh, jangan orang tua deh, kadang teman-teman itu selalu salah persepsi bahwasanya ketika berbakti pada orang tua itu bentuknya uang, sekian gaji untuk orang tua. Tidak ada yang salah dengan itu, cuman terlalu sempit. Terlalu sempit ya. Jadi yang luas kenapa kita nggak bilang bahwasanya dengan kita punya anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya sebagai privilege gitu. Ente kenapa ditato itu? Ini buat konten teman-teman. Saya disclaimer ini temporer teman-teman. Ini buat konten doang. Ini tadinya tebal banget dan 2 minggu tadinya tuh. Cuman karena saya sudah dapat somasi, saya gosok-gosok terus biar hilang. Kayak gitu. Harusnya hilang berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Ini udah berapa lama? Sekarang berapa hari ya? Oh harian? 5 hari lah, 5 hari kayaknya. Udah berapa orang yang mencemooh kamu pakai tato? Wah, lebih dari 10. Waduh, lebih dari 10 ya. Iya. Ada yang bilang, astagfirullah. Itu baru temporer. Iya. Sholat kamu tidak diterima. Wah. Tapi ada yang ngomong kayak gitu. Gila. Ya nggak apa-apa. Itu ya hal-hal yang wajar lah. Kalau kita bicara tentang masyarakat hari ini gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya nih. Budaya yang tadi kita gitu.
Budaya. Kalau dalam perspektif budaya, pendidikan itu penting nggak sih? Konteks Pendidikan budaya. Pendidikan seperti apa dulu nih? Ya bebas lah. Kalau buat yang konvensional itu tidak penting sebenarnya. Contohnya? Karena tapi tergantung tempat ya. Semakin pelosok itu semakin tidak penting. Yang saya rasakan tuh pertama karena sumber daya alamnya mencukupi sehingga kayaknya asal kita bisa berkebun, Iya. berternak sudah Tapi cukup. menurut lo sendiri, apakah belajar sekolah itu harus disesuaikan dengan kondisi budaya, kondisi geografis? Misalkan, oh kondisi geografisnya sekolah ini ada di gunung, belajar tentang hal seputar gunung, seperti itu, atau ya udah generalisir aja, mau di gunung, mau di pantai, mau dengan kondisi budaya seperti apa dan lain-lain, samain aja gitu. Untuk yang umumnya tetap jalankan. Hmm. Makanya kan ketika di SD, SMP, SMA, saya nggak tahu yang sekarang ya. Dulu tuh ada pelajaran umum sama ada yang pelajaran minat tuh. Ada? Ada. Ente ada? Ada, Orang saya. nggak ada? Oh nggak ada. Nah itu tugasnya Menristek Dikti. Enak kan nggak ada. Oh, nggak itu ada ya? dipisahin. Dulu tuh saya ada dua. Jadi ada yang umum tuh yang memang namanya umum kan general ya, pengetahuan umum gitu. Ada juga pengetahuan minat yang menopang jurusannya, menopang minat bakatnya. Contoh saya dulu IPA di Kota Tasikmalaya tercinta. Itu saya jalan IPA, ada dikasih opsi mata pelajaran minat bakatnya. Mau bahasa Inggris lintas minat atau bahasa Jerman. Kenapa nggak bahasa Jermannya? Kena tipu. Dulu saya digemblengnya bahwasanya kan saya pengen bahasa Jerman ya. Kamu kalau masuk IPA nanti ada mata pelajaran bahasa Jerman katanya. Setelah saya masuk, ternyata Jerman buat IPS. Semua gini. Ya, uang udah masuk ya. Ya. Kayak gitu. Swasta. Negeri. Oh negeri. Bayar. Kenapa bayar? Kayak nggak tahu aja. Oh iya. Kayak nggak tahu aja kan semua butuh uang. Iya, lanjut. Nah, sehingga kalau untuk secara geografis mungkin bisa ditingkatin di mata pelajaran minat. Karena tidak mungkin kita misalkan kayak gini. Ada mata pelajaran yang terkait geografis pada orang yang tempatnya di kota, tengah-tengah kota. Lebih ideal lagi di pegunungan, di kelautan, yang dekat pesisir-pesisir pantai. Karena tentunya kehidupan mereka itu ditentukan oleh alam. Misalkan kalau di pantai, terus mereka tidak tahu apa sih tanda-tanda datangnya tsunami, apa sih apa sih momentum kita terus nyari ikan di mana. Gak harus momentum. Kan ada Apa? orang pinter. Oh iya, yang lihatnya orang bodoh. Ya begitulah. Penasaran saya sama dukun. Di tempat ente masih percaya ramalan-ramalan nggak? Di tempat saya tuh masih ada apa namanya ya? Datu. Masih ada datu itu. Datuk itu apa? Datu tuh kayak orang pinter. Kayak tokoh di sebuah desa yang dianggap pintar dan dianggap derajatnya lebih tinggi. Jadi ketika ada suatu cerita yang agak konyol tapi saya nggak bisa bantah Ya. karena saya tidak punya masa. Ya. Jadi ya emang wadididau sih. Jadi ada satu manusia sakit lah, sakit di perut, udah makan obat, udah kan kalau di desa tuh nggak ada rumah sakit, puskesmas pun jarang, kadang tuh adanya posko, tapi udah ada puskesmas sekarang tuh. Nah datang ke rumah sakit, udah makan obatan nggak ngaruh, yang dimana kan ketika jadi dokter itu susah. Anda percaya nggak kalau tenaga dokter itu sedikit? Ya, sampai sekarang masih sedikit. Meratanya itu di kota, di desa itu sedikit, sehingga yang adanya itu sebatas suster, perawat. Ketika kita sudah bahas perawat dan suster, otomatis kan itu kan hanya meningkatkan pelayanan, bukan keilmuannya. Karena tidak ada spesialisasi. Nah, sehingga ketika beliau sudah sakit perut dan makan obat tidak sembuh-sembuh, datang ke datu. Wah, katanya ini disantet katanya. Terus adalah, saya nggak tahu itu yang ada kelapa yang dipecahin keluar paku gitu loh. Nah, ada metode kayak gitu lah. Terus kata saya bilang, coba dibawa ke daerah kota, dicek lah.
coba di scan perutnya isinya apa. Ah enggak, ini ilmu hitam katanya. Emang kebetulan momentumnya adalah sedang ada perselisihan. Sehingga langsung tembak, oh ini mah kerjaan si ini katanya. Sakit-sakit udah datang ke Datu, udah dikasih aqua botol yang dikasih baca-bacaan kayak gitu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dipaksa lah sama saudara saya yang lain buat datang ke kota. Tahu nggak penyakitnya apa? Apa? Batu empedu. Jadi ada yang dioperasi Iya. dikeluarin Itu kan batu. sakitnya parah itu Iya, batu iya. empedu itu. Dan tanggapan mereka adalah, oh enggak ini dari santet katanya. Kenapa empedu ada batunya katanya? Kan ini di badan. Terus si batu muncul dari mana? Nah itulah kenapa saya rasa pendidikan itu sangat penting. Supaya teman-teman yang belum paham atau tidak paham bisa mengerti kenapa ada batu empedu. Kan gini loh, di tubuh kita tuh nggak cuma ada organ darah dan air, ada zat asamnya dan macam-macamnya. Itu tuh ada sebab dan akibatnya. Jangan tiba-tiba ada batu empedu kita dikira santet, ada yang masukin batu, itu gimana ceritanya gitu, nggak logis. Untung nggak ada pesulap merah di situ kan. Seperti itu. Kalau saya di daerah saya itu masih kental kayak gitu, masih kental. Makanya dijadikan lahan bisnis. Iya, pasti. Karena kan ketika ada datu orang pinter tentunya butuh jamuan. Kadang nggak, agak ngide jamuannya tuh. Entah hewan yang susah dicari atau entah hewan yang mahal. Adalah, dan itu syaratnya tuh lama. Misalkan di hari sekian harus makan apa, di hari sekian harus puasa dan semacam halnya kayak gitu. Itu sehat. Misalkan kamu hari Senin harus puasa ya. Selasa mangga, alpukat, nasi. Rabunya bubur ayam misalkan. Kamisnya puasa lagi. Jadi puasa Senin Kemis. Di sana tuh nggak ada bubur ayam. Kenapa ya? Kenapa nggak ada bubur ayam? Apakah ayam itu sakral di sana? Bukan, bukan. itu masakan daerah mana? Nggak tahu. Nggak ada bubur ayam di situ. Di tempat saya mah nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena bahkan makan nasi yang lembek itu nggak enak. Oh, berarti bubur itu adalah nasi yang gagal gitu. Makanya ada narasi, saya tuh pernah diejek waktu itu. Datang saya, kan kita kan kalau di daerah Sunda kan biasa makan lalap ya, yang mentah-mentah. Yoi. Daun ubi mentah, wah hampir tumpah. Daun ubi mentah, dan daun, kaget saya. Dan daun yang lain. Saya datang ke sana. Kamu kayak kambing katanya. Makan saya kok mentah katanya. Dimasak dong. Makanya tidak jarang, maksudnya ini saya sedikit memuji ya, memuji tapi berdasarkan geografis. Wanita-wanita Sunda atau pria-pria Sunda itu kulitnya kenapa lebih sehat? Karena dia makan makanan mentah. Sedangkan kan kalau di daerah saya tuh biasa dimasak, semua tuh dimasak. Udah dimasak santan, minyak. Oh, candi panasnya, man. Oh, berarti NTT membahas daerah yang di sana, bukan yang di sini. Bukan di sini. Oh, orang kira yang di sini. Ya dua-duanya sama aja sih. Enggak, iya, kita mau bahas daerah ente yang di mana ya? Yang di jauh sana atau yang di jauh sini? Ada aspek yang sama-sama, cuman kalau buat terkait budaya lebih kental di sana sih. Di mana tuh di sana tuh? Di daerah yang sangat panas karena dataran rendah. Apa Saya nggak mau tuh? nyebut namanya. Saya nggak mau nyebut namanya, nanti kena ban nanti. Ya. Pokoknya orang-orangnya keras gitu ya. Gitu nggak sih? Cara bicara Keras. intonasinya tinggi. Iya. Itu karena apa ya? Keseharian kayak gitu emang. Di Arab emang gitu sih, di Arab. Di Arab emang kayak gitu. Karena kan padang pasir ya. Iya. Ada sawitnya lagi. Mm. Itu cluenya teman-teman. Sawit. Nyaman gak sih tinggal di sana? Jauh dari Dibilang sinyal. nyaman. Nyaman kayak gimana dulu nih? Ya, jauh dari sinyal. Oh, itu nyaman itu. Nyaman itu. Nyaman. Saya jadi mengerti kenapa orang kota gampang stres. Ya, karena terlalu banyak informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terbanyak. Jadi gini loh. Ada siklus kehidupan yang saya agak kaget sebenarnya. Jadi yang penting bagi mereka tuh gimana caranya saya punya tanaman, saya punya ternak itu bisa hidup, yang nantinya makannya anak-anak saya itu dari itu gitu. Mereka nggak usah mikirin
pajak, nggak usah mikirin PPN naik di 12%. Iya. Ya walaupun kemarin kan sudah diklarifikasi ya, untuk siapa golongan mana 12% itu. Tidak usah memikirkan cicilan kontrakan, kosan, tidak usah gitu. Sehingga pemikirannya simple gitu. Sedangkan kalau di kota kan kita memikirkan, wah ini tetangga saya ngomong kayak gini. Wah anak saya umur 27 tahun belum menikah, gimana ya. Wah cicilan aku laku saya udah segini. Cicilan saya yang di Kredivo udah segini. Sehingga banyak hal-hal negatif yang masuk ke kepala yang menimbulkan stres kayak gitu. Iya. Itu yang coba saya terapkan di kota ini, di saat saya di kota. Efektif. Butuh waktu untuk efektif tuh. Iya, Cuman setidaknya memberikan ketenangan buat saya pribadi. Tapi kan siklus di kota itu cepat gitu. Nah, Harus cepat gitu. cepat kan sistemnya ya. Cuman kan saya rasa di kota banyak opsi kita mau ikut sistem yang mana. Iya, iya. Ketika saya coba menerapkan hal baik yang ada di desa ke kota, untuk sejauh berapa bulan ya? Adalah 6 bulan ini cukup menenangkan lah. Maksudnya ketika kerjaan saya tidak lancar ya udah gitu. Atau masih bisa jalan. Ketika tiba-tiba saya nggak bisa makan, ya udahlah gitu. Mending bisa jalan atau mending bisa makan? Mending bisa jalan. Bisa jalan untuk cari makan. Iya. Kalau bisa makan nggak bisa jalan tuh ribet nanti. Ya. Tapi banyak kok orang yang Kita nggak ngomongin disabilitas ya. banyak orang yang bisa jalan Nggak mencari makan. tapi nggak mau cari makan, malah minta-minta. Ya mungkin dengan cara minta-minta itu cari makan ya. Benar nggak sih itu teh? Pengemis itu? Salah sebenarnya. Anda tahu nggak yang Apa? yang sering kita bilang bahwasanya orang desa itu terbelakang, orang desa itu primitif karena dia tidak ikut tren saat ini, nggak tahu K-pop, nggak tahu Atau Arab? apa ya, nggak tahu ya maksudnya hal-hal informasi yang ada di kota. Esmeralda lah ya. Esmeralda nggak tahu, ML pun nggak tahu. Mhm. Justru mereka yang nggak ada pengemis Iya, I know. karena pemain kayak gini. Opsinya cuma satu. Tapi kan datangnya ke kota buat Nah, begini. gimana saya? Kita selalu di branding bahwasanya kalau pengen sukses datang ke kota. Oke. Setelah di kota kaget kan dengan siklus yang sangat cepat. Ya, Dengan berisik lah. udah madat datang ke kota, nggak punya akses atau channel dengan saudara yang punya jabatan. Ya udah survive aja gitu. Ketika kita tidak punya channel lah, tidak punya channel, pendidikan minim, tidak punya uang. Terus apa strateginya? Ya itu. Ngamen. Nah, Sedangkan kalau di desa itu opsinya cuma satu. Kalau mau hidup ya kerja gitu. Entah kamu mau kerja buat makan kamu sendiri. tapi yang tadi bener gak kalau kerja itu ngebodoh-bodohin orang? Apa? Ya, jadi orang pinter dalam tanda kutip Kerja jadi orang pintar. di desa itu. Ini tuh masih dinamika buat saya tuh. Karena ada yang benar-benar, maksudnya hal yang sifatnya mungkin spiritual kayak gitu ya. Itu ada yang benar-benar ada, tapi emang nggak bisa dibantah secara ilmiah memang. Iya. Cuman Contohnya apa? contohnya, saya tuh pernah ada di waktu, kan ada cerita bahwasannya ketika di genteng datang kerikil, batu kerikil kayak itu santet kan. Saya tuh dia percaya. Sampai ketika momentumnya adalah kerikil masuk, berisik tuh, totak, yang punya rumah sakit. Itu kenapa sih? Katanya gitu ada kerikil-kerikil. Santet. Kayaknya suka ada nih kerikil-kerikil. Santet. Tidak logis kan sebenarnya. Pertama, di Kan bisa atasnya aja dilemparin gitu. di atasnya itu pohon. Ya bisa aja kan. Yang jatuh batu. Logis nggak? Ya kan bisa dilemparin sama orang. Setek. Cuy, Anda tahu nggak sih di desa yang benar-benar pelosok, itu antar rumah itu jauh banget. Yoi. Bahkan ketika kamu lempar batu itu kelihatan karena ada anjing. Ini anjing diem, batu jatuh. Itu batu dari mana? Anjingnya dibungkam. Sama undang-undang. Wah, anjing oligarki itu mah. Iya. Itulah. Jadi gimana? Terus tuh. Ya itu kan pengalaman, bukan pengalaman inilah ya. Bukan pengalaman spiritual, namanya itu apa sih?
Pengalaman disebutnya teh Lapangan lah ya. bukan lapangan, bahasa nu keren lah gitu, mes supaya gitu. Pengalaman segmented. No. Nah, itulah. Apa Ya, itu? pengalaman dimensi lain lah. Dimensi lain. Iya, itulah. Mistis, astagfirullah. Kumaha sih jadi narasumber teh? Nyeri, euy. Tidak berkapasitas sekali. Anda tahu nggak prepare-nya berapa menit? 5 menit anjir. 5 menit. Wow. Iya. Kayak gitulah. Ya, pengalaman primitif. Apa sih? Primitif gitu. Mistis. Anjing jauh. Tuh kameramen yang lebih pintar dari Iya, Anda. iya. Nih, ente gantilah. Gimana Gitu pengalaman mistisnya? Ya kayak tadi aja sih. Ya terus kan itu belum itu belum komplit itu. Ya saya tuh mencoba untuk karena orang akuntansi mah kan ada sebab dan akibat ya. Semua ada orang yang, juga gitu. Iya, tidak ada yang tiba-tiba. Nggak akuntansi doang. Saya cuma membranding. Oh iya siap. Karena minat akuntansi sudah menurun sekarang. Nah, Ya kan kadang bisa diganti akuntansi itu. susah soalnya. Enggak, maksudnya AI itu udah bisa mengganti para sarjana akuntansi. Tapi opini lapangan keuangan itu benar atau tidak itu tidak bisa diganti. Opini itu kan pendapat ya. No, penilaian. Penilaian. Penilaian dan pendapat itu beda. Iya, penilaian. Ya Itu bisa. tidak bisa diganti. Coba ente buka ChatGPT ya. Menurut Anda pendapat keuangan seperti ini apa? Dan yang lain itu pasti ada. Coba teman-teman yang akuntansi ketika ujian lapangan keuangan pakai ChatGPT, saya yakin jawabannya itu opini yang tidak menjawab angka-angka itu. Nah, Coba sekarang. langsung buka ChatGPT. Buatlah suatu opini yang menjawab angka-angka itu. Nggak bisa. Saya udah pernah nyoba. Nggak bisa. Pernah nyoba? Ayo lanjut lah. Tadi pengalaman mistis. Ente joyo akuntansi naon sih? Ya gitulah. Jadi saya coba menilai bahwasanya ada satu rumah di atasnya pohon. Dan itu pohon apa tuh namanya tuh? Ya sambil Kebun lah. sambil nunggu ente mikir. Kira-kira mau channel ini bahas mistis laku nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kan lebih laku agama, Cok. Gila nggak sih? Bahwa kali ini kan narasumber selugas ini ngomong, Cok. Repan bro. lanjut. Oh, lanjut. Iya, ketika ada kebun pohon pisang dan semacam halnya di satu rumah, terus jatuh batu. Saya tuh mencoba memikirkan, kayak tadi persis. Oh, gimana kalau ada orang yang ngelempar batu? Cuma kan anjing di kampung itu dilepas buat menjaga kan. Pakai ketapel. Cuk, ini kerikil boy, bukan batu. Kalau batu cuma sekali Ya hentakan. nggak apa-apa. Krek. Tapi kan ada namanya jeda. Ini enggak gitu aja, kayak hujan tapi batu. Trut. Nah gitu. Nggak logis kan? Terus momentum kedua, ketika itu beres, sakit yang punya rumah. Ya kan tadi bisa dirasionalisasikan aja, rasionalisasikan aja. Itu yang saya tidak masuk rasionalnya. Jadi, Berarti ilmu ente kurang kayaknya. lantas apa? Coba. Ya kan kita tidak ada bukti empirisnya, maksudnya. Iya, makanya ketika saya mencoba merasionalkannya tidak logis. Karena tidak mungkin melogiskan hal yang sifatnya mitos atau mistis lah. Di dunia ini ada matahari buatan. Ada di Cina. Waktu dulu orang-orang itu bilang nggak logis, men. Ya. Ya logis aja gitu. Nah, sekarang gimana itu untuk mencetakkan itu batu dari mana? Pakai tapel. Hmm. Twing. Dengan akurasi dan penempatan dan kecepatan dan kekuatan yang tepat. Orang ngebut mana jam 1 malam ngetap di rumah dan anjingnya dia. Ya kan tadi itu. Anjingnya dia. Tidur. Nggak mungkin. Lagi Cok. mimpi makan tulang. Saya tuh punya anjing. Tulang tuh paman. Saya tuh punya anjing. Anjing itu sifatnya sensitif. Bahkan ketika kamu di sini, saya di bawah, dia bisa mencium tamu datang. Iya. Terus kok dia Tapi diam? kan kita bicara tentang kemungkinan, memperbesar kemungkinan. Bisa jadi. Ya. Nah, bisa jadi anjing lagi mimpi tulang. No, anjing tuh beda sama manusia. Ya bisa jadi. Kita tahu aja banyak video-video anjing tuh gini tidur itu. Gitu. So. Ya, begitulah. Nggak logis pokoknya. Masih logis. Masih bisa diargumentasikan. Ini debat kusir nanti nih. Ya emang debat kusir ini. Terus pengalaman spiritual pengalaman mistis apa lagi yang pernah dialami di kampung itu? Pasti banyak itu pengalaman mistis itu. Sebenarnya satu-satunya pengalaman mistis yang saya rasakan pribadi itu waktu saya umur
4 atau 5 tahun gitu. Jadi saya pulang ke kampung saya. Kan rumahnya itu tinggi ya, maksudnya pakai rumah kayak rumah gadang lah. Rumah gadang yang dimana untuk kamar mandi itu dipisah rumahnya. Jadi kayak ini pintu masuk nih naik, ini ruang tengah. Nanti kalau mau ke WC turun lagi lewat belakang, nanti ada pintu keluar. Gunung. Rumah gadang. Rumah yang suka begadang. Ya begitulah teman-teman. Nah, terus ketika saya mau ke toilet itu, posisinya persis teman-teman. Ini saya nggak tahu benar atau enggak. Habis es. Begitulah. Sponsor dong Marlboro. Kita udah pakai rokok Marlboro ini. Tuh. Pelakunya Banyak we. Sabungkus, saslop mah. 10 juta. Ya gitulah. Lalu ada seorang nenek pakai baju hitam, jubah hitam. Nenek. Asli jubah. Ada nenek. Ya Allah, podcast apa ini? Oke, gitu lah. Ya, ada nenek lah. Saya kira itu nenek saya. Terus saya panggil kan. Dia membelakangi saya. Pung, saya bilang. 3 kali saya. Pung. Terus, jadi itu teh Opung? Iya, opung. Oh berarti kita udah tahu daerahnya di mana teman-teman. Nah, ini clue kedua kalau kalian nggak tahu, bodoh kalian berarti. Iya. Nah, dibilang dia kayak gini-gini, karena smooth kan, oh berarti dia muter kan. Dia muter, yang saya lihat tuh, dan masih kebayang sampai saat ini, mukanya hitam, jubahnya hitam, soalnya hitam, terus dia terbang tembus ke langit, terus saya lari. Nah tadi kan kita rasionalisasikan yang tadi. Yang tadi kan tadi tuh jalannya semut. Kan sekarang ada teknologi yang pakai mesin apa sih yang pakai roda 2 gitu. Coy, itu 2010. Oh 2010 ya? 2010 itu. Berarti Nini ente, Sorry. 2008. berarti opung ente udah ke masa depan pada saat itu. Pulang lagi bawa alat oleh-oleh. Opung saya dari ruang tamu ternyata. Lantas itu siapa? Terus saya naikkan ke atas. Nah, Nangislah saya. ente apal tuh? Ada jurus 1000 bayangan Naruto. Nah, kumaha opung ente sudah mempelajari ilmu itu, Bos. Pertama, nenek saya bukan dari Konoha dan bukan Chunin. Bukan Chunin dan bukan apa tuh yang pakai topeng tuh? Apa sih? Anbu. Anbu, bukan Anbu. Bukan Anbu nenek saya tuh. Kayak gitu. Ternyata setelah saya tuh nggak tahu, tapi setelah jadi paman saya tuh bilang bosnya itu tuh opung buyut lah. Buyut, cina pengen kenal katanya. Terus diambillah bawang merah digini-giniin. Bawang putih digini-giniin. Terus diginiin kan ke saya. Atau perih, Bos? Emang perih. Cuma setelah itu saya nggak pernah ngeliat lagi. Setelah saya tanya-tanya, ternyata memang bahwasanya anak kecil tuh memang karena masih suci kayaknya ya. Jadi riskan untuk melihat hal yang sifatnya mistis. Kan suci. Sehingga Kenapa ketika riskan? itu teh saya ditutup, entah ditutup mata batin atau apa. Pokoknya setelah kayak diolesin bawang putih itu, udah nggak pernah ngeliat lagi. Berarti beda satu podcast iya imun ente tetap pernah ngede mah. Ya beres, kayak gitulah. Ya, Karena mistis ini tidak menjual di YouTube, karena yang menjual itu agama. menjual, Bos. Enggak. Jurnalisnya sekarang kemana? Iya, maksudnya ada kok yang Sekarang mau apa? Habaib tuh bikin channel YouTube. Oh gila ini ya, narsumnya gila banget ini omongannya. Keren ya.